Diponegoro, bagian ketiga, wangsit, atau delusi. 11 November 1785, di waktu fajar, lahirlah bayi lelaki dari pasangan putera mahkota Jogja, Hamengkubuwono III, dengan selirnya, Raden Ayu Mangkarawati. Kelahiran podo permulaan tahun kalender Jawa, yaitu bulan Suro, podo hari Jumat Wage, menandakan karakter kepemimpinan yang akan membawa fajar baru. Paling tidak, itu yang dipercaya mendiang Presiden Soekarno yang juga lahir podo saat fajar. Ia juga menganggap dirinya membawa fajar baru bagi negerinya. Dalam ramalan Jayabaya versi Islam, tahun kelahiran Diponegoro ini, tahun 1785, dianggap sebagai tahun datangnya Ratu Adil. Tapi wangsit yang paling berbekas di benak Diponegoro pastilah wangsit kakeknya sendiri, yaitu pendiri Kerajaan Jogja, Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Waktu dia lahir, dia dibawa kepada pendiri dari Keraton Jogja, Mangkubumi, dan Mangkubumi membuat satu ramalan. Dia bilang kepada ibunda, Raden Ayu Mangkarawati, bahwa anak ini akan membawa lebih banyak rusak kepada Belanda daripada saya waktu zaman Perang Giyanti. Tapi wekasan wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. So this child is going to bring more damage and create more destruction than I did in the Giyanti Wars, but only the Lord knows what will happen. Tidak jelas seberapa ekstensif kerugian atau kehancuran yang diakibatkan Mangkubumi terhadap Belanda dalam Perang Giyanti. Yang jelas, Perang Giyanti adalah perang perebutan tahta Mataram Islam yang berakibat terbelahnya Mataram menjadi dua bagian, yaitu Keraton Jogja dan Keraton Solo. Singkatnya, Sang Raja Pakubuwono II meninggal. Tahtanya, tahta Mataram yang dinamakan dengan Surakarta, menjadi ajang perebutan antara puteranya melawan adik dan keponakannya. Pihak Pakubuwono dibantu oleh VOC-nya Hindia Belanda. Status hubungan aristokrat Jawa kalau dicatat di Facebook, yah, it's complicated. Perang Giyanti berakhir dengan Mangkubumi, kakek Diponegoro yang mengaku mengakibatkan kerusakan terhadap Belanda, menandatangani perjanjian Giyanti agar berhenti berperang. Ia juga harus puas dengan tanah yang diberikan kepadanya oleh pihak Surakarta dan membentuk kerajaannya tersendiri. Yang aneh adalah, bagaimana Mangkubumi merasa ia mengakibatkan kerusakan kepada Belanda, kalau justru kekuasaan Belanda bertambah gara-gara perjanjian Giyanti. Pada 13 Februari 1755, Jawa terbelah. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semula dimiliki Kasunanan Surakarta harus diberikan setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi, dan lahirlah Kesultanan Yogyakarta. Pembelahan ini membawa kegetiran tersendiri bagi orang Jawa. Sementara bagi Belanda, perjanjian Giyanti memberikan seabrek keuntungan. Kekuasaan Belanda pun semakin kuat mencengkram tanah Jawa. Bisa dibilang setelah perjanjian itu ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC, sesuatu yang berlangsung hampir selama 2 abad kemudian. Jadi, gara-gara perjanjian Giyanti, Belanda memperluas kekuasaan. Jadi yang rugi sopo? Belanda atau Jawa? Jangan tanya akulah, bikin pusing ojo.
It's complicated. Sejarah Jawa banyak versinya. Terlepas dari Mangkubumi benar atau tidak, ini jelas kepercayaan yang diwariskan kepada Diponegoro kecil. Bahwa ia memang diramalkan akan menjadi tokoh besar, seperti kakeknya. Dan ia akan mengakibatkan kerusakan kepada Belanda. Persis seperti yang dipercaya sang kakek. Yah, begitulah kami orang Jawa. Kami mengacak aduk kerajaan nenek moyang kami demi agama impor dari Arab. Kami menyusup lewat laut, menggalakkan jihad lewat darat. Menyebar ketakutan di hati saudara sebangsa yang kami anggap kafir. Saya adalah orang Jawa asli. Kakek saya pernah bercerita tentang Majapahit. Saya juga diceritakan langsung oleh suku Tengger. Dulu Islam sangat kejam, menghancurkan Majapahit. Padahal mereka orang Neko, orang pendatang. Ini fakta sejarah yang sengaja ditutupi. Kami meluluh lantahkan opo sojo yang menghina Allah dan din kami. Agar kami semakin mirip saudara baru kami di Timur Tengah sono. Dengan sekuat tenaga kami melempar sang haram jadah ke laut. Tidak puas kami sampai semua barang najis haram jadah kami tenggelamkan. Dengan semangat jihad, kami tebas saudara kami yang masih percaya berhala. Sampai yang tersisa dari mereka cuma tumpukan batu bata doang. Dan itu semua sebelum datangnya Belanda. Setelah bangun kerajaan Islam nan sunnah, belum juga puas kami. Kami tetap sojo cakar-cakaran. Jadi, kembali kepada wangsit Mangkubumi kepada Diponegoro, bahwa generasi berikutnya akan mengakibatkan kerusakan juga. Itu sangat menyedihkan. Karena setiap perang saudara merugikan rakyat, bukan penjajah. Sejak usia 7 tahun, Diponegoro dibawa keluar dari keraton dan tinggal di Tegalejo, yang berjarak 3 jam naik andong dari keraton Jogja, dengan nenek buyutnya, Ratu Ageng, istri Mangkubumi. Di sono ia mendapat pendidikan Islamiyah nan kafah dari santri lokal maupun Arab. Ia tumbuh menjadi lelaki yang fasih literatur Jawa Islam yang mengarah ke ajaran sufi. Ia rajin sholat. Berbeda dengan anggota-anggota keraton yang enggan mengunjungi Masjid Ageng di Jogja. Konon ceritanya, Ratu Ageng sering kesal dengan puteranya, Hamengkubuwono II, karena kelakuannya yang rodo kebarat-baratan dan sering bolos sholat di masjid. Mungkin karena jauh dari lingkungan keraton, Diponegoro tumbuh menjadi lelaki soleh nan kafah. Apalagi karena sejak muda ia sudah merasa bahwa ia diwangsitkan menjadi Raja seluruh Jawa. Bukan Raja Jogja saja. Ironisnya, seandainya Diponegoro hidup di zaman kini, ia pasti obsesi dengan pemain sepak bola tenar. Tapi 200 tahun lalu di zaman Diponegoro, obsesi santri-santri muda adalah para Sultan Ottoman. Ironis bahwa Diponegoro, seorang pejuang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, mengidolakan Kesultanan Ottoman, yang sama-sama penjajah, tapi dengan rekor penjajahan yang jauh lebih lama dan jauh lebih bengis dari Belanda. Misalnya, Kesultanan Ottoman terkenal dengan praktek pembunuhan putra-putera dan saudara-saudara lelaki, yang berpotensi mewarisi tahta sultan. Bayi sekalipun. Suksesi seorang sultan tidak selalu otomatis jatuh pada putera mahkota, tetapi pada siapa bangsawan yang masih tersisa, alias tidak sempat dibunuh. Jadi, kalau Diponegoro hidup di Turki di zaman Ottoman yang begitu diidolakannya, harapan hidupnya akan pendek sekali.
Karena sebagai putera rojo dari Selir, ia pasti akan dibunuh untuk menghindarinya naik tahta. Ini tradisi Ottoman loh. Kita loncat ke tahun 1805, saat Diponegoro berusia 20 tahun dan melanjutkan tradisi santri. Yaitu, berkelana seperti fakir miskin, mengunjungi masjid dan pesantren di sekitar Jogja. Ia menanggalkan busana keraton dan mengenakan sarung dari bahan kasar dan atasan sederhana. Seperti ini kali. Koyaknya lebih seperti ini. Setelah ia berkelana keliling Jogja, menguatkan lahir dan batin, mulailah ia memasuki babak paling penting dalam upayanya mencari jati diri. Ia melakukan tirakat ke makam-makam dan tempat-tempat suci Mataram Islam di pantai selatan. Di sebuah goa di Parangkusumo inilah, Diponegoro mengaku telah bertemu dengan arwah Sunan Kalijogo, yang datang dalam wujud lelaki, dengan wajah yang bersinar bak purnomo. Bagi yang gak kenal Sunan Kalijogo, ia adalah wali songo dari abad 15. Yang menyebar agama Islam di Jawa, dengan cara menyusup ajaran Islam ke dalam kisah-kisah wayang kulit Hindu, dan mengajak penonton bersyahadat setelah pertunjukan wayang selesai, tanpa perlu mengerti arti Islam. Oh, gitu toh caranya. Kecolongan kita nih, Mas. Waduh. Anyiwais, roh Sunan Kalijogo konon mengatakan, Pangeran telah ditentukan Tuhan untuk menjadi rojo di masa depan nanti. Satu lagi wangsit yang diturunkan Sunan Kalijogo. Wangsit di Parangkusumo di sini, dia dengar dari mungkin Sunan Kalijogo bilang, dalam 3 tahun, wiwit rusaking tanah Jawa. Dalam 3 tahun akan mulai rusak dari Pulau Jawa. Dan kamu, Abdul Hamid, akan disejajarkan dengan leluhur, tapi hanya sebentar. Jadi Diponegoro dipilih, he was the chosen one, to be ranked with the ancestors, but only for a moment. Mau tahu lebih lanjut? Tunggu video berikutnya. Loh, udah selesai. Cepet banget ya. Mas admin udah encok kali. Yo udah sabar aja, jangan kayak orang bingung gitulah. Sampai jumpa lagi di video bagian keempat. Jangan lupa like, subscribe dan share. Monggo dan matur nuwun.